promosi ini terbatas kapan, kuantitinya tinggal berapa, itu harus dimasukkan dalam konteks kelangkaan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Naimilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales pernah nggak sih sahabat sales ini menjawab customer melalui WhatsApp? Terus gimana tuh responnya? Terus gimana sih kalau lewat WhatsApp itu customer kita itu trust sama kita? Atau bahkan mereka bisa closing sama kita hanya melalui WhatsApp. Nah, kita mau tahu lebih jauh ya. Yuk kita simak yang mau lewat berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah Coach, abis ngamen di mana Coach? Pakai topi? Nggak ngamen kan? Oh, saya enggak, bukan ya? pemusik, saya trainer, Bu. Kan ngamen juga. Kalau ngamen pakai Beda gitar. nggak pakai alat musik. Nah Coach, ini nih pastinya ya sahabat sales sih juga pernah promosi lewat media digital marketing gitu ya Coach ya. Nah kalau dari digital marketing ini kan ada kalanya customer yang WhatsApp gitu ya Coach ya. Nah apakah ini ada cara Coach bisa closing melalui WhatsApp? Oke. Jadi sebenarnya metode jualan via WhatsApp gitu ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan, jadi kan konsepnya kan kita bisa bagi menjadi dua bagian sebenarnya ya. Ada yang konsep jualannya dengan cara melakukan digital marketing. Kemudian setelah digital marketing, itu bukan expertnya saya ngerti tapi bukan expert saya. Digital marketing kemudian mereka pakai sebuah kontak dan masuk ke langsung ke customer service, atau ada juga yang modelnya customer service yang mengirimkan kayak semacam bikin konten dan kemudian disebar kepada mana-mana. Nah, konten tersebut yang membuat orang customer akan nelfon ke mereka. Nah, kemudian baru di follow up oleh customer service. Nah, bagian yang paling penting yang saya mau bahas adalah bagaimana caranya supaya kita menjawab si customer supaya bisa langsung closing. Kan gitu ya, karena kan ada beberapa possibility pasti nggak terjadi kan Bu Ana. Jadi saya kasih gambaran yang paling sederhana adalah saya membuat akronim singkatan yang namanya SBPK. Apa itu Coach? SBPK. Jadi S adalah salam, B berarti benefit, P artinya promosi, K artinya kelangkaan. Jadi setiap ada orang yang chatting, bertanya sesuatu, kita harus pakai rumus yang pertama S dulu. Jadi yang S tadi yang saya katakan, jadi pertama adalah salam dulu. Jadi misalkan ada yang nanya, biasanya pertanyaan pertama chatting apa sih biasanya? Biasanya nanyanya harganya berapa? Pasti gitu kan ya? Kak, saya minat nih. Pasti kan ujung-ujung gitu kan? Atau Kak, harganya berapa? Walaupun jualannya apapun, yang mungkin baju atau apapun. Nah, tugas kita pertama menyapa dulu salam. Salamnya, kita mengidentifikasikan itu pria atau wanita. Ya, nah bisa kelihatan dong kalau pria atau wanita kan kelihatan Andi dari namanya atau apa gitu ya. Jadi kita bisa bilang, halo selamat sore atau halo selamat pagi kalau memang lagi selamat pagi. Halo selamat pagi. Salam kenal, nama saya Antonius Arif, gitu kan ya, dari Corpora Consulting. Ini dengan kakak siapa, atau ini dengan bapak siapa, atau ini ibu dengan ibu siapa. Kalau jam jualan biasanya ini dengan kakak siapa. Kalau misalkan jualannya baju-baju wanita atau untuk bayi, berarti ini bunda siapa, ini dengan bunda siapa, dari mana. Kalau perusahaan berarti ini dengan bapak siapa. Kan ini dengan bapak siapa, dari perusahaan apa, nah kayak gitu. Nah, jadi itu yang di awal pertama yang membuat mereka greeting. Jadi mereka menyebut nama mereka, dan kemudian ngasih tahu instansinya. Ya, kemudian setelah itu dia tanya, saya dengan ini, gitu kan ya. Oke, harganya berapa? Dia nanya. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi B. B berarti ngomongin benefit. Nah, baru kita ngomong, sebelum kami memberitahu harga, saya mau memberitahu dulu bahwa produk ini kasih tahu benefitnya apa. Jadi kalau produk, kalau jualan buku berarti benefit isi buku. Kalau pelatihan? Benefit pelatihan. Benefit isinya pelatihan apa? Dapat ya Bu? Kalau baju? Ya bisa dipakai buat apa aja. Bisa dipakai buat apa aja, bahannya dari apa.
Dan bisa juga hal-hal lainnya. Iya. Nah, itu yang namanya B. Setelah B, udah kasih tahu benefitnya kan? Kita udah tahu. Kenapa mesti kasih tahu benefit? Karena supaya kalau kita kasih tahu langsung harga, baru benefit, kemungkinan orangnya langsung mengatakan mahal dan langsung pergi. Jadi makanya kasih tahu dulu benefitnya, setelah itu baru ngasih tahu. Kan dia nanya nih, ya kan? Oh gitu ya. Nah, jadi kalau kita setiap ini ada kata kunci, setiap chatting wajib harus pakai teknik bertanya diakhirin. Jadi jangan pernah kita tidak pakai teknik bertanya. Maksudnya tidak pakai bertanya. Begitu kita ngomong benefit, ya kita tanya mana benefit. Kemudian kakak mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi. Nah, jadi kita bikin teknik pertanyaan. Kita wajib bertanya. Jangan pernah setiap chatting diakhiri dengan kalimat titik. Karena ketika diakhiri dengan titik, apa yang terjadi, Bu Ana? Maka yang terjadi, mereka akan mengakhiri percakapan. Dapat ya? Kalau misalnya jual baju, kita bisa nanya, anaknya umur berapa? Oke. Kalau mama bukunya nanti dibaca buat siapa? Kalau pelatihan, benefit seperti ini. Nah, ini pelatihannya nanti untuk bapak atau ada orang lain yang mau ikut belajar. Nah, kayak gitu. Jadi intinya adalah dibuat teknik bertanya. Oh, buat saya sendiri misalnya. Kemudian kita tanya, kan ditanya lagi kan, harganya berapa? Tadi ingat rumusnya SBP. P berarti promosi. Berarti yang promosi harusnya lakukan apa? Pertama kali yang disebut promosi adalah kasih tahu dulu harga normal. Kebanyakan sekarang kayak gitu kan, Bu? Langsung kasih tahu apa? Harga bottom. Nah, kita nggak boleh. Jadi kasih tahu dulu harga normal. Kasih tahu harga normalnya adalah segini. Kebetulan kami lagi ada promosi hingga tanggal segini. Jadi segini. Dapat ya? Itu namanya promosi. Nah, di bagian promosi, Ibu bisa bikin scale up, Bu. Atau namanya upselling. Misalnya, kita nganggap jual apa, Bu? Misalnya jual buku. Dari depan juga kosong. Anehnya ditepuk sekali, nah ini bisa keluar. Harga bukunya normalnya adalah 200.000. Untuk kakak yang membayar sebelum jam segini akan mendapatkan harga 150.000 misalnya gitu ya. Kalau kakak membeli 3, maka kakak akan dapat 120.000 per bukunya. Itu disebut namanya upselling. Jadi harga normal, harga promosi, dan harga upselling. Jadi biar kuantitinya banyak. Nah, kebanyakan sales tidak begitu. Dia langsung ngasih tahu harganya segini, selesai. Maka percakapan menjadi tidak menarik. Nah, setelah itu baru kita tanya. Diakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kakak butuhnya berapa? Kakak mau ngambil sekaligus 3 misalnya? Misalnya gitu. Jadi diakhiri dengan kalimat itu. Nah, setelah sudah, bikin jangan lupa kelangkaan. Kelangkaan artinya promosi ini terbatas kapan. Kuantitinya tinggal berapa. Itu harus dimasukkan dalam konteks kelangkaan. Itu Bu rumusnya SBPK. Ya, jadi tadi apa Coach SBPK? Salam, benefit, promo, berarti harga ya, dan kelangkaan. Berarti dari keempat ini udah pasti closing gitu ya Coach? Belum tentu. Oh, belum juga ya? Belum tentu. Tapi paling nggak terjadilah sebuah percakapan yang menarik. Karena kan ada aja customer yang menolak membeli atau alasannya sudah dikasih form order, dia bilang mau transfer, ternyata
dia nggak transfer, pernah kan ngalamin kan? Iya. Ya itu maksudnya Bu. Berarti itu butuh lagi ini ya. Butuh effort. Ya ada caranya. Kalau mama dia belum bayar, kan banyak tuh yang janji-janji gitu kan ya. Iya. Yang janji mau bayar tapi dia nggak bayar. Nah, yang paling penting setelah after itu Bu, yang selesai yang menariknya adalah ketika kalau tantangannya kalau langsung closing mah enak Bu. Tapi kalau nggak langsung closing itu yang jadi masalah kan? Coach, gimana sih kalau dia ini apa untuk follow up-nya lagi gimana? Nah, ini menarik nih. Jadi, setiap kita jualan, kita harus punya persepsi bahwa orangnya itu adalah orang yang sibuk. Dan orang itu pasti beli tertarik. Maka, saya pastikan harusnya paling nggak dalam waktu 2-3 jam harusnya mereka membalas. Kalau mereka dalam 2-3 jam tidak membalas, maka kita harus follow up chatting lagi. Follow up-nya mesti gimana? Follow up yang ideal adalah kita bertanya kepada mereka apakah jadi untuk mentransfer atau enggak, atau dengan alasan apapun, tapi harus diakhiri dengan bertanya. Misalnya contoh, Kak, apakah kebetulan nih saya lagi mau cek rekening, saya takutnya ini ada beberapa yang tidak ada nama. Apakah kakak sudah transfer ke rekening? Apakah kakak sudah transfer? Nah, itu salah satunya. Atau yang kedua, Kak, promosinya sudah mau berakhir nih. Kalau kakak mau jadi ambil promo, saya akan promonya akan kami teruskan. Kalau enggak nanti balik ke harga normal. Kakak mau harga promo apa harga normal? Jadi pancingan. Ya. Dapat ya? Nah, jadi pancingan kayak gitu. Jadi kita bisa nanya macam-macam. Kakak jadinya nggak mau ngambil warna mana nih Kak? Atau Kak, kalau sudah transfer kasih tahu ya. Nanti saya kebetulan nih barangnya sudah kami bungkus. Padahal belum dibungkus, mungkin bisa aja foto. Sekarang jadi kasih tahu bukti dia bahwa seakan-akan barangnya sudah dibungkus. Nah, itu kayak gitu. Tapi hati-hati ya. Ini pernah ada kejadian yang pakai gitu ke saya. Dia bilang katanya sudah, nanti kami langsung siap kirim kok sebelum makan siang. Ternyata 3 hari kemudian baru dikirim. Enggak. Benar tidak penipuan, tapi melakukan. Nah, kalau takut ketipuan, ada satu cara, Bu. Satu caranya adalah mengajak mereka masuk ke Instagram resmi mereka atau memberikan testimoni. Testimoni yang ada nomor teleponnya telepon kita. Jadi mereka jadi oh ya ini this is legit gitu bahasanya. Ini asli gitu. Jadi memang 2-3 jam harus melakukan pertanyaan ulang. Nah, pertanyaan menarik. Gimana kalau nggak jawab? Nah, itu gimana tuh Coach? Nah, kalau nggak jawab kita sudah follow up ya, maka yang harus kita lakukan langsung masukkan nama orang tersebut di kontak yang kita sebut namanya kontak follow up. Saya membagi follow up itu menjadi ada bagi 4 bagian, Bu. Follow up, baru mau janji transfer, sudah transfer, atau repeat order. Bener dong, Bu? Iya. Nah, kalau yang jadi kalau follow up artinya apa? Orangnya nggak merespon atau dia nggak jadi beli. Maka harus kita taruh kontaknya di kontak follow up. Dan yang harus kita lakukan kontak follow up adalah membuat yang namanya copywriting sesuatu yang menyebutkan benefit yang mengarah ke produk itu. Jadi benefitnya ya? Jadi misalkan saya kasih contoh, Bu. Misalkan kita jualan buku apa? Misal buku parenting. Berarti kita ngirimin kutipan-kutipan dari isi buku di beberapa sesi sambil dikasih harga. Jadi diulang gitu, Bu, beberapa kali. Jadi nanti artikel, jadi mungkin 2 hari dikirimin artikel, mungkin 2 hari lagi dikirimin artikel yang berbeda, nggak boleh artikel sama. Oh gitu. Sampai mereka dibombardir dengan, oh ini menarik, jadi dia beli. Dapat ya, Bu ya? Iya. Atau kalau ada orang juga, misalkan contoh, jadi artinya supaya cepat transfer, memang ada beberapa metode yang mengatakan dikasih aja bonus tambahan. Atau ketika dia belum beli 2-3 kali, misalkan udah di follow up, kita kasih tambahan lagi, Bu. Misalnya gratis ongkir. Jadi orang jadi tertarik gitu konsepnya. Ya, dapat ya. Jadi kan 2 hari sekali di follow up dengan cara metode itu. Setiap 2 hari sekali ya? 2 hari sekali, ya boleh setiap hari boleh silakan, tapi 2 hari sekali. Tapi dikaitkan dengan produk yang mau dijual. Nah, jadi akibatnya mereka ngeliat, oh ya ada manfaatnya ya. Nah, kayak gitu yang harus dilakukan. Iya. Ya. Kalau jadi follow up ya, berarti follow up berarti kan arahnya ke broadcast.
Kalau yang mau transfer kan supaya kita jadi gampang Bu mau follow up-nya, janji transfer, karena supaya kita bisa mengklasifikasi mana yang mau transfer, itu yang di follow up. Jadi cara follow up-nya kalau mau janji transfer apa? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kita cuma menanyakan apakah sudah transfer atau belum dan sebagainya dengan metode tadi. Selalu diakhiri dengan bertanya. Kalau sudah transfer berarti kan udah beli Bu, jadi nggak usah dibahas ya. Iya. Nah, kan sudah transfer. Iya. Tapi kita bisa masukkan ke dalam grup supaya mereka membeli menjadi repeat order. Ingat, kalau sudah transfer, pembelian barang berikutnya disarankan dikasih diskon lebih. Supaya jadi apa, Bu? Jadi repeat order. Iya, iya. Ya, supaya jadi repeat order. Nanti kalau sudah masuk jadi repeat order, berarti kasih diskon lebih lagi, Bu. Supaya mereka jadi reseller. Itu konsepnya. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya cara berjualan via chatting itu tidak terlalu sulit sih. Cuman tinggal bagaimana cara kita memaintainnya dan kita menganggap mereka teman kita dan sebagainya dan kita sopan kepada dia. Dan rajin aja ya. Asal rajin, betul. Oke. Nah, jadi sahabat sales, ternyata follow up customer tuh lewat WhatsApp tuh juga sebenarnya mudah ya, Coach ya. Hanya tinggal rajin aja untuk maintainnya. Dan cara bertanyanya, tekniknya, walaupun memang sebenarnya bertanyanya sebenarnya banyak teknik sih, Bu. Yang penting ada banyak teknik di dalamnya yang kita bisa mengubah orang yang tadi tidak mau jadi beli. Jadi tapi yang penting konsepnya dulu. Selalu diakhiri dengan bertanya. Selalu diakhiri dengan bertanya gitu ya. Nah, Coach, ini kita mau bagi-bagi apa nih, Coach? Ya kayaknya ada 3 e-book ya. Iya, e-book. E-book 3 Tiga formula formula mengatasi yang saya keberatan. buat untuk bagaimana cara mengatasi keberatan, dan ini kasih gratis ya. Cara dapatnya gimana tuh? Gimana tuh, Coach? Nah, cara dapatnya ini masuk ke deskripsi atau masuk di di komen pertama. Di situ ada link yang tinggal diklik. Link tersebut tinggal masukkan nama, email, dan nomor telepon atau nomor WA. Nanti kami akan kirimkan langsung kepada Anda. Nah, jadi sahabat sales langsung aja diklik linknya ya berarti ya, Coach ya? Betul. Dan kalau mau ikut tahu pelatihan kita juga ada informasinya, tinggal diklik di sana. Nanti Anda akan tahu jadwal-jadwal pelatihan kita. Ya, bisa masuk juga, dan kebetulan kami punya sekolah sales yang namanya Sales University. Kelasnya batch angkatan pertama udah mau jalan ya. Iya. Nah, nanti baru jalan lagi ada angkatan kedua dan sekolah sales selama 1 tahun belajar dengan kami. Angkatan kedua baru jalan di bulan 6 apa bulan 7? Bulan 7 ya kalau nggak salah, bulan 7 itu angkatan kedua. Jadi belajar selama 1 tahun menjadi sales luar biasa. Nah, itu Kalau jadi daftarnya manajernya gimana? Ya bisa ngambil lagi karena ada 9 bulan lagi untuk menjadi pemimpinnya. Daftarnya kemana nih, Coach? Nah, kalau daftar itu gampang banget, tinggal masuk ke salesuniversity.id. Nanti bisa tanya di sana di salesuniversity.id, nanti kami akan bantu follow up Anda untuk menjadi sales yang luar biasa. Nah, kalau mau ikut pelatihan kami juga bisa masuk ke pastiprestasi.com dan langsung bisa ikut pelatihan-pelatihan yang langsung sudah dibuat dalam bentuk instruksional bentuknya dan bisa belajar di sana. Itu aja mungkin yang mau sampaikan. Kalau mau undang kita pasti ke corporaconsulting.com. Oke? So itu aja. So akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan Saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.